Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki pertemuan ketiga. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada minggu ini kita masih membahas materi statistika dengan submateri yang berbeda dengan minggu kemarin. Yuk kita lihat submateri apa yang ada pada minggu ini. Nah, untuk materi yang belum dibahas, itu ada 3. Yang pertama, penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas 2 submateri terlebih dahulu, yaitu penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan data. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi terbagi menjadi 2, yaitu untuk penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal, dan yang kedua data berkelompok. Nah, mari kita coba satu persatu untuk membuatnya. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ini ada data tentang hasil uji kompetensi matematika yang diperoleh 33 orang siswa kelas 8 SMP IT At-Taqwa. Perhatikan ya nilai-nilainya ya. Nah, mari kita sajikan nilai uji kompetensi matematika ini ke dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Bagaimana caranya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah cara menyajikan data tunggal ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Mari kita lihat untuk langkah yang pertama. Tentukan selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dari data yang tadi ya, hasil uji kompetensi matematika ya. Nah, Ustazah sudah mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya, yaitu nilai tertingginya angka 9 dan nilai terendahnya 5. Kemudian, kita cari selisihnya. Jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, dengan demikian, banyaknya baris pada tabel adalah, kan tadi hasil selisihnya 4. Nah, untuk mencari banyaknya baris pada tabel selalu ditambah 1. Jadi barisnya itu ada 5. Barisnya seperti apa Ustazah? Nanti untuk kita lihat pada slide selanjutnya. Kemudian cara yang kedua, buatlah 3 kolom masing-masing untuk kolom nilai, turus, dan frekuensi. Nah, untuk selanjutnya, pada kolom nilai, tulislah data mulai dari nilai terendah, yaitu 5, sampai dengan nilai tertinggi, 9. Masukkan nilai-nilai pada data di atas satu demi satu ke dalam tabel dengan menggunakan turus atau tally. Dan yang terakhir, hitunglah banyak turus pada setiap baris. Turus itu sebenarnya sama dengan frekuensi, cuma mungkin penyajiannya itu beda. Kalau turus itu biasanya pakai seperti apa ya, kayak tiang-tiang kayak gitu. Kalau frekuensi kan kita langsung tulis angka berapa atau banyaknya ada berapa, seperti itu. Kemudian tulislah bilangan yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Nah, coba kita lihat penyajian datanya pada slide berikut ini. Nah, bentuk tabel distribusi frekuensi dari data yang tadi hasil uji kompetensi matematika berbentuk seperti ini. Nah, tadi kan yang kalian cari untuk langkah awal kan jumlah barisnya. Nah, ini yang disebut dengan jumlah baris. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang ini yang dari angka 5 sampai angka 9 itu disebut baris. Tadi kan hasil pengurangan dari nilai tertinggi dan nilai terendah. 9 dikurangi 5, 4. Kemudian ditambah 1. Nah, ini bentuknya. Kan ini barisnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita bentuk
3 kolom. Nah, 3 kolom tuh yang ini. Ya, ada nilai ulangan, ada turus, ada frekuensi atau banyaknya siswa. Nah, ini perbedaan penyajian kolom turus dan frekuensi. Kalau kolom turus dia pakai ini ya seperti tiang kayak gini ya. Ini namanya turus. Nah, kemudian untuk frekuensi kita langsung menuliskan angkanya. Misalnya untuk nilai ulangan 5 ada berapa? Ada 8 untuk frekuensi. Nah, untuk turus kita lihat ketika dia sudah mencapai 5 langsung dicoret miring seperti ini ya. Itu. Nah, pada tabel di atas masing-masing baris pada kolom nilai terdiri dari satu nilai. Maksudnya ini. Jadi terdiri dari satu nilai, 5, 6, 7, 8, 9. Oleh karena itu, daftar di atas disebut sebagai tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, setelah kita ubah nilai uji kompetensi matematika tadi ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka dari tabel di samping dapat kita ketahui nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa. Nah, perlu diingat ya, kalau menuliskan data, misalnya nih di sini kan nilai. Nah, kita harus memulainya dari nilai yang terkecil, yang untuk baris yang pertama. Jadi konsepnya itu kalau ada data, kita harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui nilai terendahnya 5 dan nilai tertingginya 9. Nah, misalnya nih ada pertanyaan, berapa banyaknya siswa yang memperoleh nilai kurang dari 7? Nah, kita cari dulu nilai berapa yang kurang dari 7. Nah, kalau berdasarkan tabel distribusi frekuensi ini, yang nilainya kurang dari 7 itu ada 2, yaitu nilai 5 dan nilai 6. 7-nya ikut nggak, Ustazah? 7-nya nggak ikut karena yang ditanya itu adalah nilai yang kurang dari 7. Jadi, kita fokus ke nilai 5 dan 6. Nah, kita tambahkan frekuensinya untuk nilai 5 ada 8 dan untuk nilai 6 ada 10. Jadi, banyaknya siswa yang memperoleh nilai kurang dari 7 adalah 18, seperti itu. Paham semua? Paham ya? Bisa dipahami ya penjelasannya Ustazah ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita ke eh, yang tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, kita perhatikan data hasil ulangan matematika berikut ini. Nah, diperhatikan ya. Nah, ini Ustazah udah menentukan. Ustazah itu kok ada yang di blok hitam. Nah, setelah kita mengetahui datanya seperti ini, kita langsung sebenarnya tentukan nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa. Jadi yang Ustazah blok hitam ini adalah nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, kemudian bagaimanakah cara menyajikan data berkelompok ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Nah, cara yang pertama itu adalah menentukan nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertingginya 84 dan nilai terendahnya 50. Tadi sudah Ustazah itu ya, blok warna hitam. Nah, yang ini 50 dan 84. Nah, cara yang kedua, gimana Ustazah? Menentukan interval. Setiap baris terdiri dari beberapa nilai yang disebut interval. Interval dipilih berupa bilangan ganjil, misalnya 3, 5, dan 7, dan seterusnya, agar nilai tengahnya berupa bilangan bulat, bukan nilai koma atau desimal, seperti itu. Nah, yang dimaksud interval itu yang mana sih Ustazah? Nanti kita lihat pada slide selanjutnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan banyak kelas. Kelas adalah banyaknya baris dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jika banyaknya kelasnya itu 5, maka intervalnya adalah ini tadi nilai tertinggi dan nilai terendah ya. Jadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, 84 dikurangi 50 dibagi atau per 5 karena banyak kelasnya 5. Nah, hasilnya kan 6,8. Nah, kita bulatkan menjadi 7 seperti itu. Nah, untuk yang jika banyak kelasnya itu 6 atau genap, maka intervalnya
kita lihat nih, 84 dikurangi 50 dibagi 6, hasilnya 5,7 dibulatkan menjadi 6, seperti itu. Jadi terserah kalian mau menentukan berapa banyak kelasnya. Jadi disarankan itu 5 atau enggak 6, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir gimana Ustazah? Yang terakhir urutan keempat, kemudian kita menyusun kelas secara berurutan dari nilai terendah dan nilai tertinggi. Nah, semua data kalau kita menyajikannya ke dalam tabel distribusi frekuensi, kita harus mengurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Atau kalau dalam tabel distribusi frekuensi itu bisa sebaliknya. Jadi dari yang nilai tertinggi dulu baru yang ke terendah. Tapi Ustazah sarankan dimulai dari nilai terendah aja dulu atau data terendah seperti itu. Misalnya nih, banyaknya kelasnya 7 dan interval kelasnya 5. Nah, tadi interval kelas ini ya, langkah yang nomor 2 ya, kita menentukan intervalnya 5, kemudian banyaknya kelas yang tadi ada 7. Nah, kita lihat bagaimanakah bentuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, seperti ini bentuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang disebut interval itu yang mana ya Ustazah? Yang disebut sebagai interval itu jadi rentang antara 50 dan 54. Tadi intervalnya berapa? 5 kan? Coba kita hitung. 50, 51, 52, 53, 54. Kan 5 rentangnya dari nilai 50 ke 54. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk jumlah kelasnya. Nah, jumlah kelas itu kan jumlah barisnya. Nah, coba kita hitung dari baris yang pertama ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar ya, ada 7 kelas atau ada 7 baris. Nah, kemudian setelah kita menuliskan kelas ya kelasnya sudah dituliskan. Jadi kelas yang pertama itu adalah 50 sampai 54. Nah, kita cari pada data yang tadi. Nah, pada data yang ini ada berapa sih nilai yang berada pada rentang 50 sampai 54. Seperti itu ya cara mencarinya. Nah, kita lihat. Ustazah udah mencarinya. Kelas yang pertama yaitu rentang nilai antara 50 sampai 54 itu ada 2. Ada 2 orang maksudnya seperti itu. Dan seterusnya. Jadi dihitung seperti itu ya. Untuk baris yang kedua atau untuk kelas yang kedua, rentang nilai antara 55 sampai 59 ada berapa? Seperti itu. Bisa dipahami semua? Nah, ini adalah bentuk tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ada bedanya kan tadi dengan yang data tunggal? Kalau data tunggal itu nilai ulangannya atau datanya itu di sini hanya tunggal, misalnya 50, 54, 55. Seperti itu. Nah, kalau data berkelompok itu ada rentangnya atau ada intervalnya seperti itu. Jadi seperti ini. 50 sampai 54 seperti itu. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan bisa langsung komen di bawah seperti itu. Nah, Ustazah lanjutkan untuk submateri selanjutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3, min, atau kita biasa sebut sebagai rata-rata hitung, median, nilai tengah, dan modus, nilai atau data yang paling sering muncul. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk ukuran pemusatan data ini sama, terbagi menjadi 2, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data berkelompok, seperti itu. Nah, kita akan mencobanya satu persatu, bagaimana ukuran pemusatan data tunggal dan bagaimana ukuran pemusatan data berkelompok. Yuk, lanjut ke slide berikutnya. Nah, misalnya nih, ini kita bahas yang pertama adalah ukuran pemusatan data tunggal. Misalnya, ada hasil pengukuran tinggi badan 5 siswa kelas 8 Indonesia adalah sebagai berikut.
165 cm, 160 cm, 169 cm, 165 cm, dan 158 cm. Sekarang pertanyaannya, tentukan min, median, dan modus dari data tunggal tersebut. Nah, mari kita tentukan ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, jangan lupa untuk mencari jawabannya. Kita harus yang pertama itu kita harus mengurutkan data. Jadi urutkan datanya terlebih dahulu. Ini sudah Ustazah beri contoh mengurutkan datanya. Jadi yang paling terkecil itu adalah 158 cm, kemudian 160, kemudian 165 dan 165, kemudian yang terakhir adalah 169. Jadi kalau ada data kembar seperti ini, tetap ditulis seperti itu. Jadi jangan ditulis satu aja, tapi ditulis semuanya. Ada berapa? Seperti itu. Misalnya 165-nya ada 2 ya udah ditulis semua. Seperti itu. Jangan ditulis satu aja ya. Kemudian nomor 2, setelah kita urutkan, baru kita bisa menghitung min-nya. Jadi untuk menghitung min-nya atau rata-rata hitung, di sini kita lihat tinggi badan rata-rata sama dengan kita jumlahkan semua datanya terlebih dahulu. Jadi 158 ditambah 160 ditambah 165 ditambah 165 ditambah 169, kemudian dibagi dengan 5. Ustazah, 5 itu dapat dari mana? 5 itu banyaknya data. Nah, ini kan ada 5. 5 data kan? 5 data tinggi badan siswa kan? Seperti itu. Nah, setelah dijumlah, ini kan jumlahnya hasilnya menunjukkan 817. Kemudian dibagi 5 hasilnya 163,4 cm. Nah, ini merupakan min atau rata-rata hitung dari 5 tinggi badan anak kelas 8 Indonesia yang tadi. Kemudian selanjutnya mediannya berapa Ustazah? Nah, untuk mencari nilai median, kita bukan fokus pada data tinggi badannya, tapi fokus pada urutan datanya. Nah, setelah kita urutkan seperti langkah nomor 1, nah kita bisa menentukan mediannya. Nah, tadi jumlah datanya ada berapa? Ada 5 kan? Nah, cara menentukan mediannya kita seperti ini. Jumlah datanya kan 5 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Karena 5 tambah 1, 6. Dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, mediannya itu terletak pada data ketiga. Coba kita lihat pada langkah yang pertama. Data yang ketiga itu adalah 165 cm. Jadi dihitung dari 158 sebagai data pertama. 160 cm sebagai data kedua dan 165 cm itu sebagai data ketiga. Jadi mediannya itu adalah data yang ketiga, yaitu 165 cm. Kemudian yang terakhir adalah modus. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul. Nah, kita lihat pada langkah yang pertama, kira-kira yang sering muncul itu eh, data tinggi badan yang berapa? Nah, bisa kita lihat kan, 165 itu ada 2. Jadi ini kan sering muncul daripada yang lain. Jadi, modus untuk data tinggi badan kelas 8 Indonesia itu adalah 165 cm. Bisa dipahami semua? Bisa ya. Sekarang Ustazah mau lanjut ke data berkelompok. Nah, kita lihat. Oh, sebelum masuk ke data berkelompok, Ustazah udah catatkan nih rumus ukuran pemusatan data tunggal. Sebenarnya untuk data berkelompok juga sama sih, cuma mungkin beda dikit lah seperti itu. Nah, kita lihat untuk min rumusnya seperti ini. Jadi jumlah semua nilai atau ukuran, misalnya kenapa Ustazah beri tanda kurung ukuran? Kan biasanya gak hanya nilai datanya, bisa ukuran sepatu seperti itu. Kemudian setelah dijumlah semua, baru dibagi sama banyaknya nilai atau ukuran. Jadi ada berapa datanya seperti itu. Kemudian untuk median nilai tengah, nah ini ada 2 versi ya. Untuk yang pertama, jika banyak datumnya ganjil atau banyak datanya ganjil, maka mediannya itu adalah data seperti tadi kan ganjil, jumlah datanya 5. Jadi tinggal banyak datanya ditambah 1 dibagi 2. Nah, jika banyak datumnya genap, misalnya kayak 6 seperti itu, maka mediannya adalah data Nah, coba misalnya nih, Ustazah simulasi ada dulu.
misalnya jumlah datanya ada 6. Kalau tadi datanya ada 5 kan sudah dicoba. Nah, untuk data yang ada 6 itu belum dicoba kan untuk yang genap kan. Nah, misalnya ada data sebanyak 6. Nah, bagaimana kita menentukan mediannya? Nah, mari kita tentukan. Nah, data ke N dibagi 2. Nah, tadi N-nya kan 6. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Data ketiga. Nah, kita simpan dulu. Kemudian ditambah sama data ke N bagi 2 plus 1. Nah, tadi N dibagi 2 kan 3. Nah, 3 ditambah 1, 4. Berarti kita harus mencari nilai dari data ketiga dan data keempat. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Seperti itu. Kalau untuk banyak datumnya itu genap, yaitu Ustazah Sasi beri contoh, misalnya jumlah datanya itu ada 6, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, modus, kita cari nilai yang frekuensinya paling banyak. Gampang ya, kalau modus mah nggak pakai rumus, tinggal kita cari aja nilai mana sih yang frekuensinya paling banyak, seperti itu. Nah, lanjut ukuran pemusatan data kelompok. Ini Ustazah pakai datanya itu data yang tadi, data nilai uji kompetensi yang pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi Ustazah nggak buat data lagi. Jadi Ustazah langsung ambil dari data yang tadi. Nah, sekarang coba tentukan min, rata-rata hitung, median, nilai tengah, dan modus dari data tunggal tersebut. Mari kita coba. Nah, bagaimanakah, tadi yang dicari hanya min dan modusnya saja dulu ya untuk median karena agak susah rumusnya. Jadi nanti Ustazah bahas minggu depan bareng sama ukuran pemusatan data biar kalian gak pusing. Nah, sekarang kita tentukan untuk min atau rata-rata hitung dari data berkelompok. Menentukan nilai tengah untuk setiap kelas. Nah, kita lihat data nilai ulangannya sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan adalah menentukan nilai tengah untuk setiap kelas. Nah, nilai tengahnya gimana caranya Ustazah? Nilai tengahnya tuh seperti ini. Ini kan di kelas pertama kan ada rentang nilai 50 sampai 54. Nah, mencari nilai tengahnya gimana? Mencari nilai tengahnya itu kita langsung aja tambahkan 50 tambah 54 dibagi 2. Pakai kalkulator juga boleh. Hasilnya 52. Untuk kelas yang kedua, 55 ditambah 59 dibagi 2. Hasilnya nilai tengahnya 57. Kemudian kelas yang ketiga, 60 ditambah 64 dibagi 2. Hasil nilai tengahnya adalah 62. Selanjutnya untuk kelas yang keempat, 65 ditambah 69. Nilai tengahnya 67. Kemudian untuk kelas yang nomor 5, 70 sampai 74 itu dijumlah, 70 tambah 74 hasilnya adalah 72 dan seterusnya. Jadi untuk menentukan nilai tengah itu tinggal kalian jumlahkan di angka pada tiap kelasnya, kemudian dibagi 2 seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, setelah menentukan nilai tengah, nah kita kalikan nilai tengahnya dengan frekuensinya. Jadi ini kan kolom frekuensi dan ini kolom nilai tengah. Nah, kita kalikan 2 kali 52 hasilnya 104. Taruh di kolom yang ini, yang terakhir ini. Kemudian 7 kali 57 hasilnya 399. 8 kali 62 hasilnya 496. 14 kali 67 hasilnya 938 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu, nah baru kita bisa menentukan rata-rata hitung atau min dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi cuma ada modifikasi sedikit ya. Kalau tadi kan jumlah semua data. Kalau yang data tunggal. Nah, kalau untuk min data berkelompok itu kita jumlahkan hasil dari perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya. Jadi kita jumlahkan yang ini, yang kolom F kalikan M,
104 ditambah 399 ditambah 496 ditambah 938 ditambah 720 ditambah 462 ditambah 246 dan hasilnya adalah 3365 atau 3365. Nah, frekuensinya juga dijumlah dari 2 tambah 7 tambah 8 tambah 14 tambah 10 tambah 6 tambah 3 hasilnya 50. Jadi, kita bisa menentukan minnya kalau sudah kita jumlah. Jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah, kan tadi jumlahnya 3365 atau 3365. Kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, tadi kan jumlah frekuensinya 50. Nah, setelah kita bagi, keluarlah hasilnya. Berapa? 67,3. Jadi, min dari data berkelompok ini adalah 67,3. Gimana? Paham? Semoga bisa dipahami ya. Kemudian lanjut, setelah menentukan min, kita tentukan modus, nilai yang sering muncul untuk data berkelompok. Gampang sih kalau modus, kita lihat aja nih. Perhatikan tabel distribusi frekuensi di samping, coba lihat. Nah, Ustazah udah beri tanda kuning. Jadi, kita tinggal lihat aja frekuensi yang paling banyak yang mana. Frekuensi yang paling banyak itu adalah 14 kan. 14 itu terletak pada kelas keempat dengan rentang nilai 65 sampai 69. Jadi, pada tabel tersebut nilai yang frekuensinya paling banyak adalah kelas 65 sampai 69. Jadi, kelas modus pada data di atas adalah pada kelas 65 sampai 69. Ah, gampang itu loh kalau untuk mencari modus. Mungkin yang agak ribet itu untuk mencari min. Kalau untuk median nanti Ustazah bahas lagi ya, karena agak ribet rumusnya. Jadi untuk minggu ini cukup untuk median dan modus seperti itu. Nah, materi sudah selesai. Semoga semua materi yang sudah Ustazah sampaikan itu bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Nah, sebelum Ustazah akhiri, coba kalian lihat pada slide selanjutnya. Nah, ada tugas. Tugasnya apa Ustazah? Tugasnya adalah silahkan membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang sudah kalian kumpulkan. Ya, jadi dari kemarin kan Ustazah udah beri tugas tuh, mengumpulkan data tinggi badan atau berat badan. Jadi pilih salah satu dari anggota keluarga. Nah, silahkan kalian buat tabel distribusi frekuensinya dari data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, berhubung ini materinya tentang data berkelompok, jadi kalian buat tabel distribusi frekuensinya itu data berkelompok. Karena nggak mungkin kan kalau dari data ya 20 orang kan kemarin itu dibuat data tunggal, pasti nanti barisnya itu banyak banget sampai 20. Nah, biar memudahkan kalian buat tabel distribusi frekuensinya itu versi data berkelompok. Paham ya? Kemudian setelah kalian membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut, tentukan min dan modusnya. Jadi hanya min dan modusnya. Mediannya nggak usah. Gimana caranya Ustazah? Caranya silahkan kalian lihat tutorial yang sudah Ustazah kasihkan. Tadi kan sudah Ustazah kasih tahu cara-caranya seperti apa, rumusnya seperti apa. Nah, tugas ini dikumpulkan maksimal besok ya. Besok harus sudah dikumpulkan seperti itu. Bisa dipahami ya semua ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah mohon agar semuanya mengerjakan tugas. Karena kemarin waktu Ustazah beri tugas itu ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas ya. Nah, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pembelajaran matematika hari ini sudah selesai. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.